Sebelum kita mengenal apa itu ekosistem darat, mari kita pelajari apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem darat ini merupakan ekosistem yang paling dekat dengan manusia. Hal ini dikarenakan manusia adalah salah satu jenis makhluk yang hidup atau tinggal di daratan. Oleh karena itulah, kita perlu untuk mempelajari tentang ekosistem darat. Sesuai dengan namanya, ekosistem darat merupakan ekosistem di mana interaksi antara makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komponen ekosistem darat. Komponen yang terdapat dalam ekosistem darat ini juga meliputi komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup, seperti binatang, tumbuhan, manusia, serta organisme-organisme lainnya. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup atau berupa benda mati. Contohnya, suhu, cahaya matahari, air, iklim, tanah, dan lain sebagainya. Meskipun tidak hidup, namun keberadaan komponen ini bisa mempengaruhi komponen-komponen lain yang ada di ekosistem darat. Ciri-ciri ekosistem darat. Pertama, ekosistem yang memiliki lingkungan fisik berupa daratan. 2. Memiliki tipe struktur vegetasi dominan dalam skala luas. Ketiga, jenis tumbuhan dan juga hewan beradaptasi pada lingkungan atau wilayah daratan. Pembuatan media tanam. Bahan dan alat yang digunakan pertama ada tanah, kedua sekam padi, kemudian pupuk kandang, dan besi rangrang. Pupuk kandang adalah semua produk hasil buangan binatang peliharaan yang digunakan sebagai penambah unsur hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Pupuk kandang dibedakan menjadi pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat merupakan kotoran ternak yang berbentuk padat, baik belum dikomposkan maupun sudah dikomposkan, yang dapat digunakan sebagai sumber hara, terutama natrium, bagi tanaman yang dapat memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia pada tanah. Sedangkan pupuk kandang cair yaitu pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan yang berbentuk cair yang tercampur dengan urin atau dilarutkan menggunakan air dengan perbandingan tertentu. Nah, sedangkan di sini kita akan menggunakan pupuk kandang yang berupa padat, di mana pupuk kambing. Sebelum bahan-bahan media tanam dicampurkan, terlebih dahulu kita akan membuat sekam arang. Di mana bahan untuk membuat sekam arang ini kita menggunakan sekam padi. Cara membuat sekam bakar. Pertama, kita letakkan sekam padi kurang lebih 1 karung gabah. Kemudian, kita tuang di atas tanah, kita letakkan di bagian tengahnya sekam besi rangrang tersebut. Setelah itu kita bakar kertas dan diletakkan di tengah-tengah rang atau masukkan ke dalam rang-rang tersebut, biarkan kertas terbakar. Lama-kelamaan, sekam akan terbakar secara keseluruhan sampai kehitaman. Jangan lupa harus selalu diaduk sekamnya biar rata pembakarannya. Pembakaran sekam dilakukan sekitar 4-5 jam tergantung dari banyaknya sekam yang akan kita gunakan. Ketika ketiga bahan tersebut sudah tersedia, tinggal kita campurkan. Selamat mencoba!